Maybe what do you think about that? Yeah, that's really good. I saw, of course, the pictures and the videos, and I heard from the guys as well. It's a really good atmosphere, so I'm really looking forward to it. Jay, about Vietnam also, and we play against Vietnam also in the Asian Cup. So Venezia lepas Jay Itzes perkuat timnas Indonesia. Semoga berhasil. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Jay Itzes mendapatkan panggilan memperkuat timnas Indonesia untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Klub Serie B, Venezia pun mendoakan pemainnya tersebut berhasil saat memperkuat skuad Garuda. Pada Kamis, 16 Mei 2024, PSSI mengumumkan 22 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Garuda akan menghadapi Irak, 6-6, dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sementara dalam 22 pemain yang dipanggil timnas Indonesia, Jay Itzes pun kembali dipanggil. Venezia pun mendoakan pemain keturunan Belanda Indonesia itu bisa sukses bersama pasukan Garuda. Bek Venezia FC, Jay Itzes, telah dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk babak penyisihan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Venezia dikutip dari laman resmi klub, Jumat, 17 Mei 2024. Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan menghadapi Filipina pada 11 Juni. Kedua pertandingan akan dimainkan di kandang sendiri di ibu kota Jakarta. Semoga berhasil, Jay, sambung pernyataan resmi tersebut. Jay Itzes sudah menjalani debut saat timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam di SUGBK pada 21 Maret 2024. Kemudian, ia sukses menyumbangkan 1 gol saat mengalahkan The Golden Stars, julukan timnas Vietnam dengan skor 3-0 di Mai Dinh National Stadium, 26 Maret 2024. Sementara sebelum menjamu Irak dan Filipina, timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba internasional. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Madia, Minggu 2 Juni 2024 mendatang. Di sisi lain, Jay Itzes juga sedang fokus untuk membawa Venezia promosi ke Serie A musim 2024-2024. Saat ini, Venezia sedang menunggu lawan untuk tampil di semifinal playoff Serie B. Dion Marks diam-diam pantau permainan timnas Indonesia. Dion Marks adalah salah satu calon pemain naturalisasi Indonesia, dan belakangan ini ia mengungkapkan bahwa dirinya rutin memantau permainan timnas Indonesia. Terlebih, ia juga memuji gol cantik yang diciptakan oleh Marcelino Ferdinand di Piala Asia 2023 kemarin. Pemain tersebut mengklaim permainan Indonesia telah meningkat dengan pesat. Setidaknya, tim Garuda telah berhasil membuktikan dirinya dengan pencapaian luar biasa di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 kemarin. Saya mengikuti kiprah timnas Indonesia di Piala Asia, baik di level senior maupun U23. Yang senior dahulu tentunya, kalau tidak salah, mereka sampai ke fase 16 besar, kata Dion Marks, dikutip dari kanal YouTube Yus Sanugraha. Menurutku, itu merupakan prestasi yang bagus. Di rumah, saya juga memiliki box channel Indonesia. Jadi, saya bisa mengikuti pertandingan timnas Indonesia secara live, Dion menambahkan. Selain itu, pemain berusia 18 tahun ini mengungkapkan banyak gol indah yang berhasil diciptakan oleh tim asuhan Shin Tae-yong ini. Ia tentu saya sangat senang bisa melihatnya. Saya juga melihat gol-gol yang indah. Cuplikannya juga banyak bisa dilihat di Instagram. Namun, saya lebih senang melihatnya secara langsung, ujarnya. Saya juga melihat pertandingan-pertandingan yang di Piala Asia U23 2024. Sayangnya, tidak bisa menjadi peringkat ketiga. Saya tentu mengikutinya juga.
Menurutku, sangat menarik, tambahnya. Jennifer Carorine Go. Demi Merah Putih. Erick Thohir pastikan naturalisasi pemain timnas Indonesia bukan program jangka pendek. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia akan menjadi program jangka panjang. Namun, pembangunan sepak bola lokal juga akan tetap diperhatikan. Hal itu disampaikan Erick Thohir saat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa acara Rossi di Kompas TV, Rosiana Silalahi. Rossi bertanya soal kemungkinan program naturalisasi timnas Indonesia ini akan jadi kebijakan jangka panjang. Erick mengatakan, PSSI tidak bisa menghalangi para pemain-pemain diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia apabila mereka punya cita-cita untuk bisa memperkuat tanah kelahiran leluhurnya. Program naturalisasi jangan dilakukan seiring. Namun, sepak bola di level grassroots-nya juga harus dibangun. Liganya juga harus menghasilkan pemain berkualitas, kata Erick Thohir dinukil dari Kompas TV, Kamis, 16 Mei 2024. Kalau ada pemain Indonesia di luar negeri yang punya darah merah putih dan memiliki keinginan bermain untuk timnas Indonesia, ya kita juga harus welcome, ia menambahkan. Menurut Erick Thohir, yang harus dicatat dari program naturalisasi pemain keturunan yang digarap PSSI ialah landasannya yang tidak bersifat transaksional. Sebab, para pemainnya memang punya keinginan untuk memperkuat skuad Garuda. Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu juga tak bisa memastikan berapa banyak lagi pemain keturunan yang akan datang. Sebab, semuanya bergantung pada talent pool atau kumpulan bakat yang tersedia. Namun, it's not about money. Kalau semuanya soal uang, saya enggak. Karena buat saya merah putih penting. Setelah itu ada bonus dan macam-macam yaitu reward untuk pemain, ujar Erick Thohir. Saya tidak bisa jawab soal berapa banyak lagi pemain naturalisasi yang akan diproses oleh PSSI. Karena ini tergantung dengan talent pool yang ada, tambahnya. Meskipun demikian, mantan pemilik klub Serie A, Inter Milan, itu juga memastikan bahwa federasi tidak akan melupakan pembangunan sepak bola lokal meski program naturalisasi akan terus berlanjut. Sebab, menurut Erick, upaya membangun sepak bola juga harus tetap memperhatikan level akar rumput. Dia juga menyadari soal pentingnya kompetisi yang berkualitas untuk melahirkan pemain-pemain terbaik. Realita di dunia sekarang seperti itu. Ada pemain Inggris tiba-tiba main untuk timnas Jerman. Memang seperti itu. Namun, kita juga harus punya program yang baik. Ada grassroots, ada liga, ada tim nasional, katanya. Menurut Erick, upaya menggenjot program naturalisasi memang menjadi tugas PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Sementara itu, sektor-sektor lain seperti akar rumput dan kompetisi akan dibangun bersama-sama. Kalau kita lihat di seluruh dunia, yang namanya federasi fokus ke tim nasional. Liga itu dikelola secara profesional. Ada campur tangan dari stakeholder lain, termasuk private sector, ujar Erick Thohir. Grassroots itu masyarakat. Tinggal bagaimana kita sebagai federasi menyinkronkan semua keinginan stakeholder jadi satu kalender besar. Tidak mungkin PSSI sendirian membangun sepak bola. Harus bersama-sama, tambahnya.